Kolesterol itu apa sih, Dok San? Sebenarnya kolesterol itu adalah minyak lemak yang ada di dalam darah, bukan di bawah kulit. Karena orang banyak yang dia kurus, udah pasti nggak kolesterol. Tapi beda lokasi. Dengan adanya keturunan genetik, itu juga membuat kolesterolnya susah berada di level yang normal. Makanan laut, seafood yang bercangkang keras. Kerang gitu berarti? Ya, kerang. Udang, lobster, kepiting. Kepiting. Ya, rajungan. Ya, kuning telur. Kulit, gaji, itu juga tinggi kolesterol. Kolesterol tinggi itu yang ditakutkan kalau dia nempel di pembuluh darah. Hai sahabat Sonora, balik lagi di Kamu Sehat tentunya bersama dengan saya Sesa dan juga Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai Dok San. Hai Sesa. Enggak, ini suara pakai suara berat. Hai Sesa. Halo sahabat Sonora. Sumpah kasihan banget dokter yang satu ini disuruh-suruh sama penyiar. Mau lagi. Untuk YouTube lagi, jejak digital ada lagi. Iya. Kasihan ya anak cucuku nanti. Dok San, di topik kali ini, di episode kali ini adalah, ini kalau katanya produser kita adalah penyakit sejuta umat, kolesterol. Mungkin sudah sangat familiar di telinga-telinga kita, warga-warga Indonesia. Relate banget. Ini mari kita menyamakan persepsi soal kolesterol. Kolesterol itu apa sih, Dok San? Sebenarnya kolesterol itu adalah minyak lemak yang ada di dalam darah, bukan di bawah kulit. Karena orang banyak yang dia kurus, udah pasti nggak kolesterol. Tapi beda lokasi. Jadi cuman itu. Ya kan. Iya benar sih. Nanya Tadi pertanyaan cuma apa itu kolesterol? Nah, yang kalau tadi saya bilangnya adalah penyakit sejuta umat, berarti siapa aja nih Dok yang bisa kena penyakit kolesterol? Gak cuma tua, kalau dulu mungkin kita bilangnya sudah berusia. Jadi garuk-garuk nih, bingung. Tidak bermaksud untuk menyebutkan umur Dok San, tapi iya sih, dengan berjalan umur ya makin rentan kolesterolnya itu menggila gitu. Dengan adanya keturunan genetik, itu juga membuat kolesterolnya susah berada di level yang normal. Terus pola hidup, gaya hidup ini benar-benar pengaruhnya besar. Bagaimana kita kaum rebahan atau kaum yang pecicilan, nggak bisa diam, olahraga itu. Terus bagaimana kita pola makannya, makan yang, coba silahkan Sesa, makanan apa yang bisa memicu tingginya kolesterol di dalam darah kita? Karsinogen, bakar, goreng. Itu apa dong? Oh salah ya Allah. Udah pede lagi Dok. Kemarin, episode kemarin. Jeroan. Ya, jeroan. Lagi, maaf ya. Jadi tadi ya nggak aktif pola hidupnya, terus yang makannya jorok gitu, dalam arti hobinya makan jeroan, makan ikan. Iya sih, tapi kan bukan berarti nggak boleh dimakan gitu. Saya suka sama Dokter Santi. Yang penting tahu batas amannya sampai mana, dan frekuensinya juga ada remnya gitu. Jadi jangan sampai remblong, remnya tetap dijaga. Kalau remnya ngeblong nanti jadi penyakit gitu. Terus makanan laut, seafood yang bercangkang keras. Coba apa makanan laut yang cangkangnya keras? Satu, labi-labi. Tahu labi-labi kan ya? Nggak berani makannya sebenarnya, agak-agak. Jangan sahabat. Kerang gitu berarti? Ya, kerang. Udang, lobster, kepiting. Kepiting. Ya, yuyu saudara kepiting tuh? Apa yang ininya? Rajungan. Iya. Itu enak-enak loh sahabat. Cumi. Cumi? Iya. Kerasnya di mana Dok?
Enggak keras sih, Tapi memang masuk kolesterol. tapi kolesterolnya tinggi. Karena jeroan juga kan nggak keras ya, tapi kolesterolnya Oh iya benar tinggi, benar ya benar kan? benar. Jeroan kan gak ada yang keras, otak kan lembek-lembek kayak tahu gitu kan. Oh iya benar. Babat kan juga Enak paru juga babat gitu kan, anduk. ginjal gitu, itu kan semuanya nggak keras. Yang keras cuma hatimu dan adatmu. Ya kalau ada sudah tuntutan dari lahir dok. Simar mata pride Batak yuk. Terus makanan-makanan yang digoreng, terus Bukan makanan bener yang digoreng, cuman salah Tadi kan karsinogen. bilangnya bakar. Ya, bakar. Yang ya Bakar sama karsinogen goreng bakar. beda. Sama tadi dia yang gorengan. Tadi aku udah bilang itu juga dok. Coba Ada, nanti nanti di rewind ya, Uh-uh. pasti ada kok. Nanti boleh ditampilin juga editor boleh. Terus daging yang olahan-olahan tuh, itu juga kuning telur. Oh iya. Kulit, Bener, gaji bener. itu juga tinggi kolesterol. Terus jangan itu Apa? suka minuman keras. Itu bisa meningkatkan Si kemungkinan kolesterol jahatnya naik, kolesterol baiknya turun. Tapi bisa juga karena efek samping obat-obatan. Ada beberapa jenis obat-obatan yang juga meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Oh harus hati-hati dong berarti untuk Iya. minum-minum obat gitu. Berarti untuk penyebabnya sendiri dari makanan-makanan itu tadi dok memang kalau untuk kolesterol ini. Kalau kaum rebahan kan bukan karena makanan. Betul. Makanan hanya salah satu dari berbagai penyebab. Berbagai faktor yang sebenarnya nggak penyebab sih, meningkatkan resiko untuk kolesterolnya naik gitu loh. Kalau si kolesterol tinggi nih kita bilang ya kenapa gini ya? Penyakit apa? Penyakit apa sih dok sebenarnya bisa timbul dari si kan tetap nggak bisa dok dari kolesterol tinggi. Iya, kolesterol tinggi itu yang ditakutkan kalau dia nempel di pembuluh darah. Jadi karena dia ada di dalam darah, dia ikut bersama, Kemana-mana. dia ikut kemana-mana dan kadang-kadang suka mandek, dia mampir di dalam pembuluh darah kita bentuknya kayak selang. Bener. Nah kalau dia mampir susah ya, mampir di Bantu, dalam Dok, bantu, Dok. Jadi pembuluh darah panjang gini, nah dia suka sini, di Dok. dalamnya. Jadi Jadi kurang lebih gini itu kalau ya. kita nyemprot taman itu kan selangnya itu kadang-kadang suka berlumut ya. Bener. Nah itulah yang bentuknya kurang lebih Si kolesterol kolesterol. yang mengendap di pembuluh darah. Jadi kayak berkerak, kayak berlumut pembuluh darahnya. Nah makin lama kan makin tebel, makin Bener, lama bener, makin bener. tebel gitu kan. Nah kalau dia makin lama makin tebel, dia menyumbat, maka kan darahnya nggak bisa lewat. Makin sempit ya. Kalau sempit doang bisa lewat masih mending. Yang susah kalau dia mampet. Nah kalau mampet tergantung mampetnya di mana. Mampetnya di organ yang pembuluh darah yang menuju ke jantung, maka jantungnya kan nggak dapet Iya, darah, maka terjadi serangan jantung. Jantungnya ngadat, nggak dapet darah. Kalau mampetnya di otak, otaknya nggak dapet darah karena nggak bisa lewat, maka otaknya akan mengalami kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi, jadi stroke gitu. Ke ginjal maka jadi gagal ginjal. Kemana dia mengalir ya di situ. Kalau terjadi mampet maka gejalanya di situ. Atau bisa juga dia nggak mampet tapi copot. Jadi si keraknya itu di pembuluh darah yang besar lepas ke bawah oleh namanya air darah. Air itu kan kayak air darah tuh kan air darah. Darah itu kayak air sungai, ada alirannya kan, ada apa tekanannya kan. Nah kalau kegesek-gesek kan sama kayak misalnya kita ada ngelihat sampah di kali. Kadang-kadang dengan aliran airnya kan ke bawah. Nah masalahnya pembuluh darah kita itu ukurannya makin ke ujung makin kecil. Jadi yang tadinya sebesar ini diameternya, terus dia makin kecil. Nah kalau misalnya dia di tempat yang besar, dia copot nggak ada masalah karena masih gede. Tapi pada satu saat di mana si gumpalannya ini mandek di pembuluh darah yang kecil, maka terjadi sumbatan di situ. Yang ditakutkan itu. Jadi kalau ditanya menyebabkan penyakit apa, intinya sumbatan di pembuluh darah. Penyakitnya apa tergantung nyumbatnya di mana. Kalau cuma nyumbat di tangan mungkin kesemutan, nggak enak rasanya gitu, pegel-pegel nggak enak. Gitu. Oh ya ampun, takut. Enggak usah takut, bisa diperbaiki. Nanti kita cari tahu tipsnya ya sahabat Sonora. Tapi katanya Doksan, ini penderita kolesterol tinggi. Katanya ini dia nggak ngerasain gejala apapun, benar nggak? Benar. Bahwa ada orang yang tengkuknya kenceng ketika kolesterolnya tinggi. Iya bisa aja. Tapi hanya sebagian kecil orang yang ketika kolesterolnya tinggi merasakan berbagai gejala. Sebagian besar, ingat ya, besar banget. Sebagian besar banget. Nggak kerasa apa-apa. Mayoritas nggak ngerasa apa-apa.